wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama saya Oki Setiana Dewi dalam program Khazanah Islam. Sebuah program yang membuka kekayaan sejarah Islam dunia dengan menapaki jejaknya. Perjalanan dan perkembangan Islam tidak bisa dilepaskan dari tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab thariqah yang artinya metode, jalan, atau tata cara. Secara terminologis diartikan sebagai ulama sufi. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh ulama sufi untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah perkembangan tarekat dan bagaimanakah tarian spiritual yang terdapat di dalamnya? Ini dia. Tarekat Maulawiyah, sebuah tarekat yang berbeda dengan tarekat lainnya. Tarekat yang dakwahnya dengan cara menggunakan tari-tarian yang disebut dengan sema, sebuah bentuk tarian berputar. Inilah yang telah menjadi ciri khas dasar tarekatnya. Karena itulah tarekat Rumi di daerah barat dikenal dengan nama The Whirling Dervish, yang artinya para darwis yang berputar. Bir öpücük çok işime yarar. Allah'ım bana ne oldu bu defa? Devam ediyor bak oyunlarına. Kuytularımı, kokularımı unuttun mu sen o ayıplarını? Zaten ne kadar... Tarian suci ini dimainkan oleh para darwis atau yang disebut dengan fuqara pada pertemuan-pertemuan dan sebagai bentuk sebuah pendukung terhadap ritual mereka. Pada mulanya, sema dilakukan oleh Rumi sebagai bentuk kerinduannya akan hilangnya guru yang sangat dicintainya, Syams al-Din Tabrizi. Sejak saat itulah, Rumi menjadi sangat sensitif terhadap musik, dan dengan mudah syair indah tercipta darinya. Secara umum, sema terdiri dari dua bagian. Bagian pertama terdiri dari nat, yakni sebuah puisi di mana dilakukan pemujian kepada Nabi Muhammad. Improvisasi seruling atau yang disebut dengan ney, taksim, dan lingkaran Sultan Walad. Sedangkan bagian kedua terdiri dari 4 salam, musik instrumental akhir, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan doa. Pakaian yang digunakan saat melakukan sema adalah pakaian putih bersih dengan topi di kepala. Namun sebelumnya, pakaian putih tersebut akan dilapisi jubah berwarna hitam
yang ketika dilepas menandakan sebuah perjalanan mi'raj. Meski tarekat Maulawiyah sudah tidak ada, namun Sema tidak pernah berhenti. Tarian spiritual dalam tarekat adalah sebuah ekspresi dari para darwis untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan-gerakan dalam tarian ini sebagai jalan untuk berkonsentrasi kepada Allah sebagai upaya penyatuan dengan pengalaman spiritual. Setiap pergelaran Sema terdapat sekitar 30-an orang yang berperan, 2 guru, 20 penari, 10 pemusik, dan seorang syekh. Sema, suatu bentuk zikir para darwis kepada Allah. Dalam satu putaran, satu kata Allah akan terucap dari mulut para darwis. Begitu menghayati dan fokus melepaskan segala yang di dunia ini. Semua diserahkan kepada Sang Pencipta. Pencipta, dialah cinta yang sesungguhnya. Dia adalah orang yang tidak mempunyai ketiadaan. Saya mencintainya dan saya mengaguminya. Saya memilih jalannya dan saya memalingkan muka ke jalannya. Setiap orang mempunyai kekasih. Dialah kekasih saya, kekasih yang abadi. Dia adalah orang yang saya cintai. Dia begitu indah. Dia adalah yang paling sempurna. Orang-orang yang mencintainya adalah para pencinta yang tidak pernah sekarat. Maulana adalah panggilan kehormatan yang diberikan kepada Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang lahir pada 30 September 1207 di Bel, sebuah kota Khorasan di negara Iran. Ayahnya yang bernama Bahauddin Walad adalah keturunan Abu Bakar, sahabat Nabi. Sedangkan ibunya berasal dari keluarga kerajaan Warajmi, salah satu kerajaan di Asia Tengah. Di kota yang bernama Konya inilah, Jalaluddin Rumi menyempurnakan ilmu sufinya dan menanggalkan ajaran yang hingga kini masih diterapkan. Masnawi adalah sebuah revolusi terhadap sebuah ilmu kalam yang kehilangan semangat dan kekuatannya. Isinya mengkritik langkah dan arahan filsafat yang cenderung melampaui batas, mematikan perasaan, dan mengkultuskan sebuah rasio. Kesufian dan kepenyairan Rumi dimulai ketika ia sudah berumur cukup tua, yakni sekitar umur 48 tahun. Sebelumnya, Rumi hanyalah seorang ulama yang memimpin sebuah madrasah dengan murid yang banyak, yakni sekitar 4.000 orang. Ilmu kesufiannya semakin sempurna setelah ia bertemu dengan gurunya yang bernama Tabrizi. Selama bertahun-tahun, Rumi menikmati popularitasnya yang tinggi dan menempati posisi yang sangat dihormati sebagai seorang pemimpin. Pada tahun 1244,
seorang darwis misterius yang bernama Syams al-Din Tabrizi datang ke Konya dan menjumpai Rumi. Perjumpaan inilah yang telah mengubah Rumi dari seorang teolog terkemuka menjadi seorang penyair mistik yang sangat terkenal. Ialah salah seorang sufi yang terkenal namanya sampai saat ini. Dengan syair-syairnya yang sangat indah dan sampai pada tujuannya. Syair yang merupakan sebuah bentuk zikir yang disertai tarian mistik dengan cara keadaan tidak sadar agar dapat bersatu dengan Tuhan. Sebagai tokoh sufi, Rumi sangat menentang pendewaan terhadap akal dan indera dalam menentukan kebenaran. Baginya kelompok yang mengagungkan akal baru akan menganggap kebenaran jika hal itu mampu digapai oleh indera dan akalnya. Maka segala sesuatu yang tidak dapat diraba oleh indera dan akal akan cepat-cepat mereka ingkari dan tidak akan diakui. Dan itulah yang membuat manusia tidak mencintai Tuhannya. Tuhan yang begitu menyayangi hambanya. Karena itulah syair Rumi merupakan syair-syair tentang rasa cintanya kepada Allah Sang Pencipta. Rumi memang bukan sekedar penyair, tetapi ia juga tokoh sufi yang berpengaruh pada zamannya. Guru nomor 1 dari tarekat Maulawiyah, sebuah tarekat yang berpusat dan berkembang di Turki dan daerah sekitarnya. Bahkan pernah berpengaruh besar dalam lingkungan istana Turki Utsmani dan kalangan seniman pada sekitar tahun 1648. Nama Maulawiyah itu sendiri berasal dari kata Maulana yang artinya guru kami. Sebuah gelar yang diberikan murid-muridnya kepada seorang sufi penyair terbesar sepanjang masa tersebut. Setelah Rumi mendirikan tarekat Maulawiyah, sekitar 15 tahun setelahnya, kesehatan Rumi menurun. Dan akhirnya pada hari Minggu, tanggal 16 Desember 1273, Maulana Rumi menghembuskan nafasnya yang terakhir di kota Konya. Di Museum Maulana inilah ia dimakamkan. Rumi meninggal dan dikubur dalam kubah hijau yang disebut dengan Qubat ul-Azra yang bertuliskan saat kami meninggal, jangan cari kuburan kami di tanah, tapi carilah di hati manusia.